Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baya Almianunisa, NIM Y1C019026, kelas 5A. Di sini saya akan membahas tentang bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Selain itu, bahasa merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Dalam setiap kebudayaan, bahasa merupakan suatu unsur pokok yang terdapat dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, bahasa mengalami banyak perkembangan dan variasi, sehingga pengembangan bahasa itu sendiri sudah tidak asing lagi bagi negara manapun dan mempunyai berbagai macam sifat. Tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Oleh karena itu, fungsi bahasa terdapat dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Bahasa dapat dikatakan alat kontrol sosial yang sangat efektif karena sehari-hari kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama, baik berupa lisan maupun tulisan. Seperti contoh, kita melihat para polisi yang menegur para pelanggar lalu lintas. Polisi tersebut menegur menggunakan bahasa sebagai kontrol sosial di mana fungsinya adalah agar pelanggar tersebut tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran, buku-buku instruksi, ceramah agama, dakwah, orasi ilmiah atau politik adalah contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Seperti halnya pemberian edukasi mengenai himbauan pemerintah di tengah wabah pandemi COVID-19, seperti jaga jarak, menggunakan masker, tidak berkumpul, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pemberian edukasi harus menggunakan bahasa yang baik agar dapat diterima bagi pembaca ataupun pendengarnya, baik metode langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan metode komunikasi yang harus dipahami pemberi materi agar bisa selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemaparan di atas apabila diketahui setiap orang maka dapat menjadikan komunikasi yang efektif. Tidak akan terciptanya rasa marah dan terjadi konflik sosial seperti hal yang terjadi di Indonesia saat ini. Apabila bahasa yang dipergunakan dapat meredam emosional, maka akan terciptanya kedamaian. Jadi, bahasa merupakan alat kontrol sosial dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar terciptanya keselarasan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.